Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Dan merekalah yang mentertawakan Erwin ketika ia di dalam hati mohon bantuan ayahnya, Jalubuk, almarhum yang dikuburkan di suatu desa di Tapanuli Selatan. Erwin menangis melihat istrinya menjerit-jerit, dan dalam tangisnya itu dia berkata, "Ayah, aku anakmu Erwin, mohon bantuan. Datanglah ayah, lawan siapa yang menjahili anakmu ini." Semua hadirin tidak berkutik. Mereka ingin meninggalkan ruangan, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menggerakkan kaki. Semua mereka berkeringat, ada yang gemetaran, bahkan ada perempuan-perempuan yang jadi semaput. Tiba-tiba terdengar suara yang kini diharap-harapkan Erwin. Suatu suara mengaum yang amat menyeramkan. Kini semua hadirin tambah ketakutan. Jumlah yang pingsan bertambah banyak. Setelah itu terdengar suara, "Hai jin kembar yang jahil, manusia asal kalian, maka harimau tidak akan dapat kalian tundukkan. Perbuatan kalian ini perbuatan angkara. Anakku tidak punya salah apapun. Pergilah kembali ke ibumu. Kalian hanya alat-alat yang diperbodoh. Biar aku Jalubuk menghadapi Ki Ampuh." Gelak itu kian kuat, tetapi kemudian tersendat-sendat. Terdengar suara gedebuk-gedebuk diselang-seling dengan auman yang hebat, tetapi tidak ada suara apapun yang tampak. Ki Ampuh sang dukun terkenal yang turut hadir di dalam pesta itu membaca segala mantra ilmu hitamnya. "Iblis Jalubuk, kembali ke tempat asalmu. Ini daerah kekuasaanku," kata Ki Ampuh. "Nenek moyangku mengajarkan bahwa seluruh Nusantara ini milik kita semua. Milikmu, tetapi juga milikku. Kalian boleh saja membuat aturan, tetapi semuanya itu tidak berlaku untukku. Kau boleh mengusir aku kalau kau mampu, tetapi aku ingin memberitahu kepada kalian bahwa laskar kami terdiri atas 721 harimau yang dipelihara oleh 721 orang semacam aku ini. Heh, kau Ki Ampuh, dengan dua pesuruhmu, Jin Angker dan Jin Angkara milik Nini Zubaidah, aku Jalubuk punya kemampuan untuk menyeberangi 7 lautan. Iblis dan Jambalang di seluruh dunia ini menjadi sahabatku," kata suara Jalubuk. Seluruh hadirin tahu bahwa dua kekuatan gaib yang tak terjangkau dan sukar dipikirkan oleh manusia biasa sedang berperang tanding di dalam pesta itu. Mereka pun dapat mengira bahwa kekuatan dari seberang itu tentulah membela Erwin, dan jin-jin itu dipergunakan oleh seorang dukun untuk melampiaskan perasaan orang-orang yang sakit hati kepada kedua mempelai. Sebenarnya hadirin tidak akan disederai, tetapi hati mana yang tidak akan kecut mendengar pertarungan yang tidak kelihatan makhluknya. Berkata Jin Angkara, "Kau Jalubuk dengan harimaumu, sungguh sombong. Kau hanya dapat menyeberangi 7 lautan sudah merasa besar. Kami dapat memindahkan sungai, gunung, atau pulau. Ular dan binatang buas menjadi makanan kami. Kami diperintah oleh majikan kami untuk menggagalkan perkawinan ini, di mana pantas anak hina semacam anakmu Erwin kawin dengan anak keturunan baik-baik. Perawan ini mestinya kawin dengan Adam, bukan dengan pemelihara harimau seperti anakmu." Setelah itu, Angker dan Angkara tertawa-tawa lagi. Amarah Jalubuk meningkat. Terdengarlah auman berulang-ulang. Tak lama kemudian auman itu menjadi banyak. Rupanya kawan-kawan Jalubuk telah mulai berdatangan. Ki Ampuh yang berada di tengah pesta itu tiba-tiba terangkat dari tempat dia duduk, dan dia
tidak jatuh kembali. Dia berada di atas kepala hadirin lainnya dan berjalan tanpa menginjakkan kaki kemanapun keluar dari tempat pesta. Selain daripada kepergiannya, terdengar suara gemuruh bagaikan kaki-kaki berat berlari-lari. Suara harimau-harimau yang mengejar dia keluar pesta. Banyak hadirin menyangka bahwa Ki Ampuh merasa tak sanggup menghadapi lawannya. Tetapi mereka keliru, karena di luar dari bangunan yang khusus dibuat untuk pesta itu, Ki Ampuh berhenti, tetapi di udara. Dan dia bersilat, lompat kian kemari sangat cekatan. Lawannya tidak tampak, tetapi tentu terlihat oleh Ki Ampuh. Jin Angker dan Angkara juga tidak kelihatan, tetapi kehadiran mereka di dalam pertarungan itu terasa. Yang bertarung itu menjadi 9 makhluk, tetapi hanya Ki Ampuh saja yang kelihatan. Kelompok Ki Ampuh terdiri atas diri sendiri dengan 2 jin milik Nini Zubaidah, Jalubuk dengan 5 pemelihara harimau semacam dia. Sementara pertarungan itu berjalan seru, Indah Hayati terus memekik-mekik. Setan yang masuk ke dalam dirinya dinamakan orang di Delhi atau Langkat setan polong. Di Tapanuli, Sumatera Barat, dan beberapa daerah lain si Jundai. Di Jawa biasanya dikatakan orang saja dengan kemasukan setan, kiriman, atau kesurupan. Erwin yang mulai berkeringat dingin menjadi ketakutan. Dia mohon kepada Tuhan agar dia dan istrinya diselamatkan, agar dia jangan sampai menjadi harimau di muka orang banyak itu, karena akan aiblah namanya dan keluarga Indah untuk selama-lamanya. Ibu Indah memanggil seorang dukun laki-laki yang sudah tua. Bulu mata dan janggutnya pun sudah memutih. Dia orang sederhana, tetapi oleh rajinnya menabung sudah 2 kali naik haji, taat beribadah, dan benar-benar tak mau menyimpang dari ajaran Tuhan. Dia membaca-baca ayat dan memanjatkan doa. Dari situlah dia melihat wajah Nini Zubaidah yang pernah didengarnya dari cerita orang tuanya. "Ibu, saya mohon dibantu. Saya ini Toha," kata bapak masih keponakannya ibu. "Saya manusia biasa, tidak punya ilmu gaib, tidak punya kekuatan aneh," kata kakek itu dalam bahasa Sunda yang amat halus. Agak lama baru ada jawaban. Terdengar suara wanita halus mengandung kesedihan. "Ya, kau memang kemenakan saya, karena saya ini masih sedulur ibumu. Kasihan, semua keluarga yang tua-tua sudah pada tidak ada. Mestinya aku juga sudah lama mati, tetapi entah kenapa ternyata sampai sekarang masih saja mengembara di hutan-hutan gunung. Kau bukan Toha lagi, kau Kiai Haji Toha bin Mahdani. Aku senang ada keponakan yang sampai naik haji." "Indah ini kan cucunya ibu. Masa iya ibu tega membiarkan dia jadi permainan Ki Ampuh yang cuma mau cari duit dengan meminjamkan Ki Angker dan Ki Angkara?" kata Kiai Haji Toha. "Aku tahu, manusia memang selalu butuh duit. Lain halnya dengan aku. Kau akan menerima upah juga dari orang tuanya Indah." "Tidak ibu, saya mau coba menolong dengan mohon kepada Tuhan, tidak untuk cari uang, tetapi demi kemanusiaan semata-mata. Tidak semua dukun semacam Ki Ampuh. Tolonglah saya ini, Bu. Kalau aku tolong, kau mau mengabulkan permintaanku, tetapi jangan kau namakan upah, sebab aku tidak memerlukan uang." "Kalau bisa saya penuhi, tentu saja, Bu." "Baiklah, besok pagi bawakan aku lepat bugis dan cendol." "Hanya itu?"